Shalom sahabat UK3, selamat datang di Natal UK3 UPN Veteran Jawa Timur. Nah, sebelum memulai acara kita pada hari ini, ada do and don't yang harus teman-teman patuhi supaya acara kali ini berjalan dengan kondusif. Yuk, kita simak do and don't yang harus kita patuhi bersama-sama. Do. Join room Zoom tepat waktu sebelum ibadah dimulai. Menggunakan baju yang sopan, rapi, dan berkerah. Jangan menggunakan kaos ya teman-teman. Berbicara sopan kepada pembicara, panitia, dan peserta lainnya. Menggunakan fitur chat Zoom dengan baik dan bahasa yang sopan. Menggunakan format nama Zoom yaitu nama universitas underscore nama lengkap. Contoh, UPN underscore Esterina Amelia. Wajib mengaktifkan kamera setengah badan ke atas. Wajib menyediakan dan menyalakan senter handphone saat scene Malam Kudus. Fokus mengikuti acara dari awal hingga akhir. Don't. Dilarang mengaktifkan mic tanpa seizin host atau moderator saat acara sedang berlangsung. Dilarang mengaktifkan green screen atau virtual background saat acara berlangsung. Dilarang menggunakan kata-kata kotor dan tidak membangun baik di kolom chat maupun saat berbicara langsung. Dilarang makan atau menyemil saat acara berlangsung, namun untuk minum diperbolehkan. Nah, itulah do and don't kita untuk acara kali ini. Mohon ditaati ya teman-teman. Selamat beribadah. God bless.
Shalom teman-teman semuanya. Selamat datang teman-teman semua di ibadah Natal online UK3 UPN Veteran Jawa Timur 2021. Wah, gak terasa ya teman-teman, udah memasuki bulan Desember nih, alias udah memasuki bulan-bulan Natal. Ya walaupun di situasi seperti ini ya Kak Sharon, kita harus tetap bersuka cita ya kan Kak? Betul banget itu Kak. Oh iya, dari tadi kita ngomong banyak tapi belum perkenalan. Gimana kalau kita perkenalan dulu kali Boleh, ya? boleh. Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal makin disayang. Cakep. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Kak Sharon. Kalau kakak di sebelah Kak Sharon ini siapa ya kira-kira namanya? Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Kak Regina. Salam kenal semuanya. Oke, sebelum Semuanya, mulai ibadah nih, nama saya Kak Sharon dan Kak Rere bakal ingat lagi do and don't yang harus teman-teman taati ibadah nih di ibadah ini Kak ya. Sharon dan Kak Rere apa aja tuh Kak do and don'ts-nya? Oke, do yang pertama, join Zoom tepat waktu. Yang kedua, menggunakan baju sopan, rapi dan berkerah. Yang ketiga, berbicara sopan. Yang keempat, menggunakan fitur chat Zoom dengan baik. Yang kelima, mengganti format nama menjadi nama universitas _ nama lengkap. Yang keenam, wajib mengaktifkan kamera setengah badan ke atas. Yang ketujuh, wajib banget menyediakan dan menyalakan flashlight handphone saat malam kudus. Dan yang terakhir nih, ini yang paling penting banget, harus fokus ibadah dari awal sampai akhir ya teman-teman. Nah benar sekali Kak. Oh ya, untuk don'ts-nya, yang pertama dilarang mengaktifkan mic tanpa izin host atau moderator. Yang kedua, dilarang mengaktifkan green screen atau virtual background. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kotor. Dan yang terakhir, dilarang makan, namun untuk minum diperbolehkan. Nah itu tadi teman-teman do and don't yang teman-teman harus taati banget di ibadah kita kali ini ya. Bener banget Kak. Oh iya, selain kita ibadah Natal hari ini, kita mau bagi-bagi door prize kan Kak Sharon? Wah asik banget nih yang di Instagram UK3 kemarin. Iya betul banget Kak. Jadi buat teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari kami dan menjawab dengan benar dan tepat, maka akan mendapatkan hadiah Natal dari UK3. Wah seru banget nih kayaknya. Kira-kira diumuminya setelah ibadah atau gimana ini Kak? Pada penasaran kan ya teman-teman? Nah maka dari itu, ya teman-teman, mari persiapkan hati kita buat ibadah Natal kali ini sampai selesai ya teman-teman. Karena sebentar lagi ibadah akan dimulai. Oh ya, sebelum itu, yuk kita simak video berikut ini. Kita berdoa pamit undur diri ya teman-teman. Selamat beribadah, Tuhan Dan Yesus memberkati. memberkati. See you all. Baik, terima kasih Pak. Natal online lagi. Padahal kan aku pengennya ketemu langsung dan ibadah offline. Go. Kok kamu kenapa kok lesu banget kok? Masa sih? Iya, kelihatan banget kayak ada yang kamu pikirin gitu loh kok. Iya nih, Natal UK3 tahun ini online lagi. Rasanya jenuh banget lihat layar laptop. Padahal kan aku pengennya ketemu dan ibadah offline.
Sini tak kasih tahu kok. Makna Natal itu gak akan berubah walaupun itu secara online ataupun offline. Yang penting itu kita bisa merasakan sukacita Natal itu. Coba kamu ingat Natal tahun kemarin, gimana keseruannya? Kamu bener, Van. Sukacita Natal nggak bakal berubah walaupun Natalnya online. Kayaknya aku udah yang terlalu egois. Kali ini aku mau berbagi sukacita Natal ke teman-temanku juga. Aku share ke teman-temanku. Shalom sahabat UK3, bulan ini kita bersama-sama merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia sebagai bukti besarnya kasih Allah atas kita. UK3 merayakan Natal 2021 dengan tema Great Tidings of Great Joy yang diambil dari Lukas 2 ayat 10-11. Ayat ini berbicara tentang kabar sukacita ketika Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyatakan keberadaan Allah bagi dunia tepat di saat dunia membutuhkan kasih-Nya. Meskipun di tengah pandemi, mari kita merayakan momen ini dengan penuh sukacita karena Tuhan telah datang untuk kita yang dikasihinya. Kiranya sukacita dan damai sejahtera surga ada atas setiap kita pada saat ini. Saya, Nathanael Ivanda, mewakili seluruh panitia Natal UK3 mengucapkan Selamat Natal, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama Tuhan dalam acara Natal UK3 UPN Veteran Jawa Timur pada tahun 2021 ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami hati yang sukacita Tuhan menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kiranya Tuhan berkati acara kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami boleh mendapat berkat, kami boleh membawa sukacita Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara dalam Natal ini Tuhan, Kau berkati untuk setiap kami yang ada di rumah masing-masing dan dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyambut Tuhan Natal ini Tuhan dengan hati yang sukacita, hati yang rindu akan persekutuan dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Natal ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami Tuhan. Terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur yang siap beribadah pada hari ini. Sama-sama kita mau berkata, amin. Shalom semuanya. Haleluya, saya bisa melihat sukacita dari saudara-saudara semua yang ada di sini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan satu pujian karena Dia merupakan anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Haleluya. Yes, Tuhan.
bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku
saudara-saudara yang ada di rumah? Boleh kasih reactionnya? Siap melompat bagi nama Tuhan? Yes, namun sebelum itu mari kita satu hati dalam doa. Yes, Bapa, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami akan lebih lagi memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai bagi nama-Mu, siapkan hati dan jiwa kami. Mari teman-teman yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Siap memuji Tuhan ya teman-teman? Dari pulau dan benua kita mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan. Dari pulau dan benua, mendengar selalu terus aku puji semua bagi nama
dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau membenarkan posisi kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita pujikan satu pujian. Layakkanlah hatiku menyambut
berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Kau nggak pernah menyerah sama kami. Dalam apa yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi sesuatu yang menguatkan dan menyegarkan bagi anak-anak-Mu. Ada damai sejahtera menghadir tempat ini. Biarlah kekuatan-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu, belas kasihan-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah shalom teman-teman dari UPN Jawa Timur. Senang sekali saya bisa ngobrol di sini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal teman-teman. Selamat Natal. Kita Natal ini mungkin tidak pernah mudah, tapi minimal Natal ini bisa jadi Natal yang berkesan. Kenapa? Karena tahun lalu kita masih online. Tahun ini masih online juga, tapi online-nya mendingan. Tidak ke tahun depan, harusnya kita bisa onsite. Kita berdoa supaya pandemi ini akan makin terus turun ya teman-teman ya. Dan kita akan bisa melakukan banyak hal lagi. Saya looking forward untuk suatu saat saya bisa datang sendiri dan melihat kalian semua sendiri di daerah Jawa Timur. Oke? So, Tuhan berkati. Yuk, saya akan sampaikan beberapa pelajaran-pelajaran simple yang saya harap bisa menyegarkan dan menguatkan teman-teman. Sambil menyegarkan imanmu kembali. So, hari ini saya akan bicara tentang good tidings of great joy. Nah, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, apa suara saya bisa didengar? Suara saya jelas dengar ya. Saya tidak punya cukup waktu untuk memperkenalkan diri. Ya, kalau teman-teman tertarik untuk tahu lebih banyak, bisa cek saja Instagram saya dan kalian bisa tahu kira-kira saya ngapain. Saya hamba Tuhan, saya executive pastor di New One International Church Jakarta, dan saya mengasihi kalian dan saya percaya yang terbaik dari kalian. Tapi lebih dari itu, bukan cuma saya yang percaya yang terbaik dari kalian, tapi Tuhan semesta alam pun mempercayai kalian. Di Lukas 2 ayat 10-11 mengatakan, ini lagi ngobrol sama gembala ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus, Tuhan. Di kota Daud. Teman-teman bisa lihat bahwa salah satu orang yang paling sering, yang pertama kali diajak ngobrol oleh para malaikat untuk bisa memberitakan tentang firman Tuhan, tentang kelahiran Yesus adalah gembala. Di sini kita lihat bahwa yang penting di mata Tuhan dan penting di mata dunia adalah dua hal yang berbeda. Tuhan punya standar sendiri, jadi artinya jangan pernah anggap remeh hal-hal kecil, teman-teman. Jangan pernah anggap remeh hal-hal kecil yang dipersiapkan dan diberikan sama kita, karena kita nggak pernah tahu Tuhan akan pakai kita lewat situ. Injil selalu berbicara bahwa kita lebih berdosa dari kita kira. Kita lebih jahat dari kita kira. Tapi Injil yang sama juga berbicara, kita lebih dicintai Tuhan, lebih dipercaya Tuhan, lebih dari yang kita pernah bayangkan. Amin semua teman-teman. Kamu lebih dipercaya Tuhan, lebih dari yang kamu bayangkan. Bahwa mungkin kamu merasa kecil dan belum jadi apa-apa. Sekali lagi saya ngomong berkali-kali, kebanggaan terbesar orang Kristen itu bukannya dia mengasihi Tuhan, tapi dia dikasihi Tuhan. Tidak pernah dimulai dari kita. Dan bahkan kalau boleh jujur teman-teman, cerita ini sebenarnya rencana keselamatan tidak pernah dimulai dari saya, tidak dimulai dari manapun, tetapi dimulai dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri mengutus anak yang tunggal untuk menembus dosa kamu dan saya. Memang Natal bicara tentang bagaimana sang bayi Yesus lahir menjadi bayi, tapi Natal juga berbicara tentang bagaimana Tuhan tidak pernah menyerah sama manusia. Tuhan merasa percaya dan masih ingin mendapatkan manusia. Tuhan masih mengejar manusia. Tuhan percaya yang terbaik dari manusia. Walaupun kadang manusia udah nggak bisa lihat. Tuhanlah yang menginginkan hubungannya kembali. Walaupun kita yang menghancurkan. Artinya apa teman-teman? Saya mau kasih tahu. Bagi manusia, kamu mungkin bukan siapa-siapa. Tapi bagi Tuhan, kamu layak diperjuangkan. Yeay. Bagi Tuhan, kamu dan saya layak diperjuangkan. Harusnya hatimu bergetar pada waktu mendengar ini. Mungkin beberapa di antara teman-teman sering ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, sering nggak dianggap, dibilangnya aku sayang kamu selamanya, ternyata cuma bertahan 3 bulan. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan ini nggak sekedar ngomong, dia benar-benar mengasihi. Buktinya di Filipi 2 ayat 5-8 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya,
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sih teman-teman, kalau teman-teman lihat banyak orang bertanya, kenapa Tuhan bisa jadi manusia? Nah, saya cuma mau kasih tahu bahwa Tuhan jadi kedondong juga bisa. Nggak ada yang mustahil bagi dia. Tuhan jadi kepompong juga bisa. The biggest issue-nya itu bukan dia kenapa dia bisa jadi manusia, tapi kenapa dia mau jadi manusia. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan baik-baik, bahwa dia tidak menjadi bos, dia menjadi manusia dan dia mengambil rupa seorang hamba. Ibaratnya kalau teman-teman bisa lihat, dia tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jaraknya jauh, teman-teman. Saya mau kasih jaraknya jauh, dan sebenarnya kadang kalau kita melihat betapa jauh jarak yang Tuhan tunjukkan, Tuhan kejar untuk kita. Kadang kita perlu berpikir, seberapa layakkah kita dikejar dengan jarak sejauh ini. Tapi teman-teman tahu nggak, bahwa seringkali jauhnya jarak ditempuh berbanding lurus dengan kualitas cinta seseorang. Saya akan cerita, berkali-kali saya bilang, dimanapun saya berada, saya akan ceritakan tentang cerita ini. Saya punya satu teman yang dulu tinggalnya di Bekasi, satu daerah namanya Bekasi, dia bekerja di satu daerah namanya Kuningan, dan dia dulu punya pacar tinggal di satu daerah bernama Pamulang. Beberapa di antara teman-teman mungkin merasa itu biasa aja. Masalahnya adalah, sampai detik ini, Bekasi masih masuk daerah Jawa Barat. Kuningan masih masuk daerah DKI Jakarta. Pamulang masih masuk daerah Banten. Jadi dia mencinta 3 provinsi ku seberangi. Gila ya, cinta macam apa ini? Nggak ada artinya. Teman-teman maaf ya, bagi kamu suka gombal di chat, bullshitmu tidak ada artinya dibanding apa yang dia sudah lakukan. Tapi di sini kita mengerti bahwa cinta itu lebih daripada sekedar ngomong doang. Teman-teman tahu nggak, kalau mau ngomong babe, mau ngomong say, ya kan? Saya mau kasih tahu, nggak usah sayang, banci salon juga bisa, teman-teman. Ngomong babe, ngomong say itu banci salon juga bisa. Nggak usah kalian berbangga dengan kalian bisa ngomong say, bisa baperin anak orang di chat, nggak usah bangga kamu. Karena Sang Pencipta langit dan bumi nggak sekedar melakukan hal-hal tidak bertanggung jawab seperti beberapa di antara kita. Tapi pada waktu dia bilang sayang, dia nggak sekedar bilang sayang, dia turun. Artinya apa? Sayang yang nggak cuma sekedar omongan. Sayangnya adalah sebuah tindakan. Kasih adalah perasaan sayang yang ditindaklanjuti. Kasih adalah perasaan sayang yang ditindaklanjuti. Nggak cuma ngomong. Ngomong tuh gampang. Tapi Yesus nggak sekedar ngomong. Dia membuktikan. Makanya saya selalu ngomong berkali-kali, sampai kapanpun, yang bilang, jangan lupa makan ya, akan selalu kalah sama yang, yuk makan sama-sama yuk. Akan selalu kalah. Yang bilang, kamu jangan sakit-sakit. Akan selalu kalah sama yang bilang, aku bawain obat, aku bawain bubur, aku rawat kamu ya. Tewas. Yang bilang bahwa misalnya, yuk kita mimpi yuk bikin rumah sama-sama, akan selalu kalah sama yang bilang, yuk aku lagi bangun rumah, yuk bantuin desain sama-sama yuk. Kenapa? Karena dunia ini bukanlah milik orang yang banyak mulut. Dunia ini adalah milik orang yang banyak bertindak. Tuhan tahu itu. Makanya dia turun untuk menebus dosamu dan saya. Serius cintanya. Kalau kamu mau jadi seperti Kristus, kamu bisa mulai dengan minimal kamu jadi orang yang lebih serius dan menyikapi kasih yang kamu punya. Dan kadang saya berpikir, untuk apa Yesus itu menebus? Untuk apa dia turun? Dan ini yang saya pelajari, teman-teman. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya, bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebenarnya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saya rasa ini salah satu ayat yang paling powerful, karena di sini menunjukkan sebenarnya apa alasan Tuhan untuk turun. Salah satu alasannya tentu selain menebus dosa manusia adalah agar dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Agar dia bisa merasakan segala penderitaan yang kita rasakan. Teman-teman tahu, Yesus tidak lahir dari keluarga yang sempurna. Yesus lahir dari keluarga yang mirip-mirip sama kita. Yesus juga tidak kaya. Yesus juga orang biasa. Pernah nggak dia ditolak? Pernah.
ditolak ahli Taurat. Pernah nggak dia di depresi? Pernah. Taman Getsemani sampai keringetek keluar darah. Pernah nggak dia telat? Pernah. Lazarus, dia mending. Kita beberapa telat itu cuma 15 menit. Dia telatnya sampai 4 hari. Ini artinya, apa yang dia lakukan, ini sesuatu yang serius, teman-teman. Jadi, apapun yang kita alamin, kayaknya dia juga pernah alamin. Dan di sini harusnya jadi sesuatu yang menguatkan bagi teman-teman. Kenapa? Karena setiap kali kamu berdoa, setiap kali kamu menangis di hadapan dia, kamu bukan cuma berdoa pada Tuhan yang baik, tapi kamu berdoa pada Tuhan yang mengerti betul segala penderitaan, yang mengerti betul isi hatimu, yang mengerti betul apa struggle. Teman-teman, gini, saya percaya bahwa setiap kali kita mau cerita, kita tidak akan cerita ke sembarang orang. Amin. Kita akan cerita sama orang-orang yang menurut kita bisa relate dengan cerita kita. Dan saya mau kasih tahu, kalau ada satu pribadi yang paling bisa relate dengan cerita kita, itu adalah Tuhan sendiri. Kenapa? Karena dia yang paling mengerti siapa diri kita. Dia yang paling tahu siapa diri kita. Dia yang pernah ngalamin segala sesuatu yang pernah kita alami. Maka dari itu, kalau teman-teman cek, saya lupa catat, Ibrani 4 ayat 16, Alkitab bilang, maka itu hampirilah dengan berani tahta kasih karunia Tuhan. Justru kamu, karena kamu tahu Tuhan juga bisa ngerti perasaanmu, ngerti penderitaanmu, maka justru harusnya kamu berani datang sama dia. Kuncinya bukan suci, kuncinya adalah berani. Kamu datang sama dia dengan segala keberadaanmu, dengan kejujuranmu. Justru makanya banyak orang setiap kali habis bikin dosa kabur dari Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kamu bikin dosa, jangan lari dari Tuhan. Larilah kepada Tuhan. Justru kamu jangan lari dari Tuhan. Karena dialah yang membersih kamu, dia menyembuh kamu, dia menguat kamu, dia menguduskan kamu. Sama, saat kamu kotor, kamu nggak bisa lari dari kamar mandi. Ini yang bener aja. Justru di kamar mandilah kamu dibersihkan, kamu disucikan lagi. Kamu bisa wangi lagi. Lari dari Tuhan karena berdosa. Sama kayak kamu lari dari kamar mandi karena takut ngotorin kamar mandinya. Justru saat kamu lagi banyak salah, banyak-banyaklah kamu mendekat sama Tuhan. Dan justru di masa-masa sekarang, justru kamu harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Apalagi di masa-masa seperti ini. Dan makanya di Ibrani 2:18 mengatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena percobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bayangin, dia turun, turba istilahnya, hanya agar teman-teman dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kamu punya hati, kalau punya hati, harusnya kamu mikir sih. Kalau punya aja. Saya nggak tahu keadaan teman-teman seperti apa. Mungkin teman-teman capek, mungkin teman-teman malas, atau teman-teman mungkin lagi blank, nggak dengar saya. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kamu punya hati, minimal kamu akan mikirin apa yang saya bagikan. Karena segitunya kamu diperjuangkan Tuhan. Kamu nggak diperjuangkan sesamamu, ya itu biasa. Tapi saya mau kasih tahu, kamu juga, saya tahu nggak semua di antara kamu tuh berjuang untuk Tuhan. Beberapa di antara kamu imannya terguncang seringkali. Beberapa di antara kamu bahkan nyalahin Tuhan untuk hal-hal yang Tuhan tidak lakukan. Beberapa di antara teman-teman ada yang pas pacaran beda agama nggak nanya Tuhan, pas putus nyalahin Tuhan. Ada loh orang kayak gitu loh. Yang pacaran nggak nanya Tuhan, putus nyalahin Tuhan. Kan absurd itu. Berdoa, kenapa Tuhan pertemukan saya dengan dia? Emang yang kamu temuin harus kamu pacarin gitu? Enggak, ketemu aja. Di sini kamu lihat. Justru karena dia gitu. Karena dia mengerti, maka dia bisa menolong mereka. Yang dicobai. Teman-teman tahu nggak bahwa dosa pertama? Kalau teman-teman cek, saya nggak bakal buka detail, di Kejadian 1 ayat 26 sampai Kejadian 3 ayat 4-5, mengatakan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Serupa dan segambar dengan Allah. Itu manusia. Artinya apa? Kamu nggak diapa-apain, sudah serupa dengan Tuhan.
Kamu diam, sudah serupa dengan Tuhan. Kamu nggak ngapa-ngapain, sudah serupa dengan Tuhan. Tapi Kejadian 3, 4-5, manusia digoda oleh setan, digoda oleh ular, dan bilang, kalau kamu makan buah ini, teman-teman tahu ceritanya? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Kamu akan seperti Dia. Seperti Tuhan. Dan inilah akibat dosa yang pertama. Inilah alasan ada dosa yang pertama. Krisis identitas. Manusia pengen jadi seperti Allah, makanya dia makan buah itu. Padahal tanpa dia makan buah, dia sudah seperti Allah. Coba direnungin baik-baik. Tanpa makan buah, dia sudah seperti Allah. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Semua gara-gara hal itu. Semua gara-gara krisis identitas. Dan itu yang membuat kita terpisah dari itu. Tapi teman-teman tahu, siapa yang mengejar kita? Tuhan yang berinisiatif untuk mengejar kita kembali. Teman-teman tahu nggak bahwa bukan kita yang ngaku sebagai anaknya. Dia yang ngaku sebagai Bapa kita. Apakah kamu bisa sok mengaku-ngaku bahwa Tuhan itu ayah kamu? Nggak bisa. Dia yang mulai duluan. I am your father. You are my son. You are my daughter. You are my children. Apa saya bisa dimengerti sejauh ini, teman-teman? Dan teman-teman tahu nggak bahwa kita akan selalu punya habit yang self-destructive. Kita akan selalu punya kecenderungan untuk self-destructive, menghancurkan hidup kita sendiri. Anak yang hilang ada bukti tentang bagaimana manusia memilih untuk berdosa dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Dan anak yang hilang datang kepada bapaknya dengan gambar diri yang hancur. Dan gambar diri yang tidak ada artinya. Bahwa dia merasa bahwa misalnya, saya nggak layak disebut anakmu. Jadikan saya orang upahanmu saja. Tapi kamu lihat, sang bapa itulah yang mengembalikan kembali semua status anak-anak. Dia kembali pasangin cincin, dimandiin, dikasih baju bagus. Dan hari ini, bagi teman-teman yang jauh dari dia, Tuhan mau mengembalikan kembali statusmu sebagai anaknya. Teman-teman, saya nggak tahu apa yang di pikiranmu, tapi ini yang saya pelajari. Natal artinya Tuhan yang tidak menyerah kepada manusia. Natal artinya adalah Tuhan yang mempercayai yang terbaik dari manusia. Natal artinya Tuhan yang mengajak manusia menjadi partner, dan telah percaya manusia bahkan sebelum manusia percaya dia. Teman-teman tahu nggak bahwa Yusuf dan Maria, kalau menurut tradisi ortodoks, kemungkinan besar umurnya bedanya jauh banget. Menurut tradisi ortodoks, kemungkinan besar umur Maria pada waktu melahirkan Yesus kisarannya antara umur 14-16 tahunan. Dan Yusuf kisarannya umur 40-50 tahunan. Jauh nggak umurnya? Jauh banget. Kalau misalnya banyak istri manggil suaminya baby, mungkin Maria manggil suaminya babe. Kenapa? Lebih cocok jadi bapaknya dibandingin jadi anaknya. Bisa bayangin nggak, teman-teman? Tapi teman-teman bisa lihat, hubungan tentu tidak sempurna. Bayangin teman-teman, anak Facebook ketemu anak married sama anak TikTok, gimana tuh? Kebayang nggak? Coba teman-teman. Halo? Coba teman-teman bayangin. Itu, Yesus dibesarkan di lingkungan seperti itu. Anak Facebook ketemu anak TikTok, satu dengarnya The Beatles, satu dengarnya Katy Perry. Kalau zaman sekarang, betapa chaos ya. Kalau misalnya Yesus lagi jatuh, kepleset gitu, nangis, Yusuf, bapaknya, buru-buru kejar. Kalau emaknya, kalau Yesus jatuh, emaknya yang ngeliat, divideoin dulu. Terus dibikin konten TikTok. 5 alasan kenapa anak kecil tidak boleh jatuh. Kesannya menyebalkan ya. Tapi that's just the reality. Bagaimana Yesus tidak dibesarkan dalam lingkungan yang baik, tidak dibesarkan dalam lingkungan yang paling bagus, sama seperti kita, tidak dibesarkan lingkungan yang paling kaya. Tapi apakah Yesus emosi dan aduh gue capek sama dua orang tuanya, terus dia terbang balik ke surga? Enggak. Dia tetap stay. Bahkan dia tetap, Yesus
Yusuf dan Maria tetap orang tuanya. Sampai akhirnya dia mati di kayu salib sekali itu. Saya mau kasih tahu, mereka tidak sempurna. Tapi justru ketidaksempurnaan itu Tuhan cari. Karena lewat ketidaksempurnaan mereka, Tuhan memberikan kuasanya yang sempurna. Perkenanan Tuhan sempurna terjadi di hidup ini. Saya mau kasih tahu, Natal bicara tentang Tuhan nggak menyerah sama manusia. Maka dari itu janganlah kehilangan identitasmu. Tuhan mempercayai yang terbaik dari manusia. Tuhan yang mengajak manusia menjadi partner. Teman-teman tahu nggak bahwa Tuhan di sini nggak cuma cari budak gitu, dia cari partner. Sambil dia ngomong sama Maria, saya mau ajak kamu dalam rencana keselamatan ini. Teman-teman tahu nggak bahwa Tuhan melihat teman-teman sebagai anak dan sebagai partner? Teman-teman tahu hal itu? Halo? Amin? Tuhan nggak sekedar turun, ngabisin waktu, kalau kalian nggak layak diperjuangkan. Maka saya cuma minta satu, hari ini, janganlah kehilangan identitasmu. Janganlah kehilangan siapa dirimu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena di mata Tuhan, kamu layak diperjuangkan. Bagi teman-teman yang ada di sini, bagi teman-teman yang terluka, bagi teman-teman yang nggak dalam keadaan terbaik, apapun keadaanmu saat ini, saya mau kasih tahu, jangan pernah kehilangan identitas. Orang bisa ngomong apa aja soal kamu. It's okay. Tapi Anda akan membangun diri. Identitasnya Tuhan, itu yang paling penting. Ingat, jangan lupa, yang paling tahu handphone ini, jelas bukan saya. Walaupun saya punya handphone ini. Saya bisa beli handphone ini, tapi bukan berarti saya yang paling ngerti. Tapi yang paling tahu handphone ini, si pencipta handphone ini. Dia yang paling tahu. Dia yang paling tahu detail ya. Makanya, kamu punya hidupmu, bagus. Tapi bukan berarti kamu yang paling ngerti hidup. Tuhan yang paling ngerti hidup. Penciptamu yang paling ngerti hidup. Maka dari itu, kalau ada akses untuk kamu bisa terkoneksi dengan Tuhan, kenapa kamu harus menjauh? Remember that you are loved. Jangan pernah kehilangan identitasmu. Jangan pernah kehilangan siapa dirimu di hadapan Tuhan. Saya harap saya sudah selesai. Saya harap ini memberkati teman-teman. Saya harap ini menguatkan teman-teman. Mengingatkan kembali siapa dirimu di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, kamu layak diperjuangkan. Teman-teman merasa diberkati? Ayo guys, bless. Kalau teman-teman merasa diberkati, bisa tolong tulis, kirim reaction dong. Saya pengen tahu aja siapa yang dengar. Apa kayak reaction, apa kayak jempol, kayak apa kayak gitu. Saya cuma pengen tahu. Rata-rata nggak denger ya. Saya sudah sampaikan yang terbaik yang saya bisa sampaikan. Dan saya harap apa yang saya bagikan bisa menguatkan bagi teman-teman. Menyegarkan kembali siapa dirimu di hadapan Tuhan. Udah? Kita selesai? Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur atas hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kasih karunia. Terima kasih atas belas kasihan. Terima kasih atas tangan-Mu yang tidak pernah menyerah terhadap kami. Terima kasih atas belas kasihan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hancur identitasnya. Biarlah mereka mengingat kembali siapa mereka di hadapan. Dan mereka ingat bahwa Engkau nggak pernah menyerah sama mereka. Terima kasih Bapak. Kau Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Tuhan berkati semua. Baik, terima kasih kepada Kak Raguel Lewi untuk penyampaian firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Diharap teman-teman yang di rumah untuk menyiapkan flash HP-nya untuk prosesi Malam Kudus. Kepada Kak Yosefa selaku perwakilan pembina, dipersilakan untuk maju ke depan. To
Suharjo selaku Ketua UK3 UPN Veteran Jawa Timur dipersilakan untuk maju ke depan. Dan yang terakhir dipersilakan kepada Kak Nathan selaku Ketua Natal 2021 dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, dipersilakan kepada Kak Santi untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, saya ingin sharing satu kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita onset, biasanya ketika kita berbagi lilin gitu ya, satu deret, itu maknanya bukan cuma sekedar berbagi gitu ya. Saya terberkati dengan apa yang dilakukan oleh gembala ketika dia mendapat kabar dari malaikat. Kemudian dia memberitakan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitarnya ya. Dan kemudian ketika ayat yang ke-19 dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ini saatnya bahwa kita harus bangkit, membagikan sukacita, membagikan terang. Tadi Kak Reguel sudah sharing bahwa gembala adalah posisi yang terkecil mungkin bagi orang-orang Yahudi saat itu gitu ya, bagi orang-orang Israel. Mereka tidak memiliki kemampuan yang hebat seperti orang Majus, tetapi mereka adalah orang yang dipilih untuk menjadi berkat. Nah, hari ini juga kita orang-orang yang sederhana dipilih Tuhan untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan sukacita, untuk care sama orang-orang di sekitar kita. Ya, nggak peduli hari ini kita dalam kondisi apapun, tetapi Tuhan akan memakai saya dan Anda semua untuk menjadi terangnya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, juga sharing sedikit Tuhan tentang gembala-gembala yang memiliki sikap yang benar untuk menyatakan kebenaran itu kepada setiap orang. Biarlah anugerah-Mu membawa kami untuk menjadi berkat mulai hari ini Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami dan dunia boleh melihat Engkau Tuhan ada di dalam hidup kami dan mereka semakin terberkati oleh keberadaan kami. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kami rindu seperti orang-orang Majus yang memberikan persembahan. Kami rindu mempersembahkan sesuai dengan kerelaan hati kami dan kami memberikan dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mewakili pembina UK3 UPN Veteran Jawa Timur mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Teman-teman, bagi teman-teman yang rindu untuk mengumpulkan persembahan, teman-teman bisa memberi melalui QR yang ada di layar Zoom kalian masing-masing. Sebelum itu, mari kita pujikan satu pujian. Mari bersama kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya.
akan masuk ke sesi Door Prize. Shalom. Kembali lagi bersama Kak Sharon dan Kak Regina. Oh ya, by the way kita mau ngapain nih Kak Sharon? jadi kita mau Door Prize. asik banget. Oke, sebelumnya kakak mau disclaimer nih. Jadi sebelum ibadah ini dimulai, dari kakak-kakak panitia sudah merandom pick siapa saja yang berhak mendapatkan door prize kali ini. Jadi buat teman-teman yang belum beruntung, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Ya, jangan sedih ya teman-teman yang belum beruntung karena kalian bisa ikutan lagi di event UK3 selanjutnya. Bakal ada door prize yang menarik lagi dan mana tahu kalian bisa menang di situ. Betul. Oke, langsung aja dibacain kali ya, Kak. Oke, kalau gitu langsung kakak bacain ya. Oke, untuk pemenang pertama adalah selamat kepada Kak Ed Ica Sinaga. Apakah ada? Ada? Kepada Kak Ica Sinaga ada? Ica Oke. Ada aman. Ada, aman. oke. Selamat. Selamat ya buat Kak Ica. Oke, kakak bakal bacain nih pemenang kedua. Jadi pemenang keduanya adalah Kak Randy Adi Pratama. Wah, ada nggak? Ada nggak? Ada, puji aman Tuhan. lagi. Waduh, Puji Tuhan. pemenang yang terakhir ya Kak Sharon. Aduh, pasti. Banget. Aduh, deg-degan banget loh ya. Oke, langsung kalau begitu langsung kakak bacain aja ya. Jadi pemenang yang terakhir, selamat kepada Ed Norik Cahya. Selamat kepada Kak Norik Cahya. Apakah ada? Apakah ada Kak Norik? Oh, tidak ada. Oke, wah. Wah, sedih sekali Wah, karena sedih nggak ada ya. nih Kak Ren. Mohon maaf ya Kak Norik Cahya. Oh ya, kalau begitu kita sudah menyediakan juga ya Ya, Kak. ada cadangan Iya. nih, jangan khawatir teman-teman. Siapa tuh Kak? Oke, langsung saja ya saya bacakan. Oke, untuk pemenang terakhir, selamat kepada Kak Karlin Diu. Selamat kepada Kak Karlin Diu atau atas nama Kak Alin. Apakah ada? Kak Karlin. Oke, kita menunggu ya Kak Ya, Sharon. kita nunggu nih. Kira-kira ada nggak sih Kak? Kenapa? Ada. Ada? Oke, aman berarti. Oke, aman ya berarti ya Kak Sharon. Wah, Selamat ya buat semua pemenang. Keren. Untuk pemenangnya nanti bakal dihubungi lebih lanjut oleh panitia melalui DM Instagram UK3 ya. Ditunggu. oke. Ya, karena udah masuk ke penghujung acara ya teman-teman. Kita mau info ini kalau di Instastory IG UK3 bakal ada fitur kirim salam loh Kak. Wah, keren banget. Jadi buat teman-teman yang mau kirim salam ke sesama mahasiswa Kristen, bahkan ke kakak panitia Natal, boleh banget kirimin di sana ya teman-teman. Ditunggu juga. Oke, boleh banget tuh. Terus buat teman-teman boleh cek tutorialnya nanti di IG Story UK3. Ya, username-nya, alamatnya ada di @UK3UPNV Jatim. Oke, keren banget. Thank you ya Kak Rere buat informasinya. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah berpartisipasi dan antusias buat ikutan door prize ibadah kita kali ini. Kami berdua mau pamit undur diri ya. Dan mohon maaf bila ada salah kata dari kami juga ya teman-teman. Sampai ketemu di event UK3 selanjutnya. God bless all. Ya, puji nama Tuhan. Selamat buat teman-teman yang memenangkan door prize. Oke, teman-teman, kembali kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menaikkan syafaat kita. Namun sebelum itu, mari kita pujikan satu pujian. Yes.
Mari kita menyatukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ingin mengucap syukur berlimpah terima kasih ya Bapak atas hari ini yang sangat istimewa Tuhan. Engkau telah mengantarkan kami pada ujung acara Natal Tuhan Yesus. Semua berjalan dengan lancar, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami yakin percaya itu karena kasih karunia-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang sangat luar biasa Tuhan. Kami ingin mengucap syukur Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk negara kami, untuk kota-kota dan juga desa-desa Tuhan. Tuhan Yesus tumpang tangan untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat semuanya Tuhan Yesus. Engkau turun tangan, Engkau tumpang kepada setiap pribadi ya Bapa. Kiranya semakin kuat imannya dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap universitas dimanapun berada Tuhan, setiap sivitas akademika, setiap dosen, staf dan juga mahasiswanya. Kiranya Tuhan Yesus pakai untuk kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, kami dapat menjadi terang-Mu dimanapun kami berada, sehingga semua orang dapat melihat kuasa Tuhan berkarya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap mahasiswa Kristen dan juga orang tua Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi, Tuhan tumpang tangan, Tuhan Yesus pasangkan kuk pada tubuh mereka, sehingga dalam masalah apapun yang mereka hadapi, mereka dapat menepisnya, mereka dapat berjalan dengan Engkau hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berlimpah terima kasih atas karya-Mu yang sangat luar biasa. Kami mengakhiri kegiatan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilahkan kepada Kak Reguelewi untuk membawa doa berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Engkau Tuhan baik, terima kasih atas kebaikan. Sekarang kami sedang berkat dan berasal daripada-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau, melindungi Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pengharapan identitas yang benar berasal dari Tuhan akan menyertai penyertaan Tuhan selamanya, menyertai mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih atas kebaikan di dalam nama Yesus. Ya, sudah terima berkat Tuhan, katakan sama-sama. Amin. God bless you. Ya teman-teman, kita sudah hampir di penghujung acara, namun sebelum itu mari kita saksikan video yang satu ini. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for
dan kita semua bersuka-cita dalam menyambut Selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, saya mau reminder lagi buat teman-teman untuk kirim-kirim salam ya. Karena fitur kirim-kirim salam ini sudah ada di Instagram UK3 UPN Veteran Jawa Timur. Dan selanjutnya kita mau foto-foto dulu nih. Kita akan mengabadikan momen Natal kita yang dipimpin dan diababai oleh Kak Cia ya. Boleh Kak aba-abanya Kak? Oke, boleh nih teman-teman buat on cam. Kita kan juga ingin melihat tampan-tampan dan cantik-cantiknya teman-teman semua. Yuk on cam yuk. Gimana Kak Cia? Sudah banyak yang on cam? Oke, yuk teman-teman kita berikan pose yang terbaik, posisi yang terbaik. Kita mau pose yang cantik, yang ganteng, yang lucu. Oke, sudah Kak Cia? Oke, aba-abanya dari Kak Cia ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Next slide. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Thank you teman-teman. Terima kasih buat teman-teman. Tiba saatnya kita sudah ada di akhir ibadah kita pada hari ini. Kami segenap panitia berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Kami juga berterima kasih kepada Kak Reguelewi yang sudah membawakan firman-Nya, kiranya Tuhan memberkati. Kami berterima kasih kepada GBI Rehoboth yang sudah memfasilitasi ibadah kami pada sore hari ini. Dan yang terakhir kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan hadir pada acara Natal UK3 UPN Veteran Jawa Timur pada sore hari ini. Oke, kami segenap tim panitia Natal mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Dan akhir kata kami ucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu di